Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat siang teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi ya dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Walaupun pada nyatanya pernyataan yang paling tahu diri tentu bacaan kita tidak akan pernah bisa sesempurna bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi minimal kita berikhtiar dengan maksimal untuk mendekatkan bacaan Al-Quran kita kepada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir tadi kita belajar sahur ya, karena ba'da subuhnya tadi saya ada amanah lain ya di kegiatan yang lain. Jadi saya tadi nggak live via TikTok gitu ya. Tapi insya Allah siang hari ini Allah masih perkenankan kita, Allah masih berikan izinnya untuk kita ya bertegur sapa, bertemu karena Al-Quran. Ya, insya Allah orang-orang yang dia bertemu karena Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya bukan hanya di masjid, tapi di kegiatan-kegiatan baik yang lainnya, insya Allah Allah akan hadirkan dia sakinah, ya ketenangan, rahmat yang menaungi mereka semua yang bertemu karena Al-Quran. Ya, jadi masya Allah. Maka yuk kita hadirkan dulu rasa syukur dan bahagianya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tentunya saya izin untuk sekali lagi menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, videonya dan audionya terdengar jelas atau tidak? Aman ya? Kurang gede nggak? Kalau kurang gede teman-teman gedein volumenya masing-masing ya. Oke, jelas insyaallah ya. Kita pastikan dulu semuanya nyaman ya. Jelas insyaallah ya. Oke, baik. Kalau begitu tanpa berlama-lama mari kita mulai saja ya teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Insyaallah sekarang kita melanjutkan masih dari surah Al-Kafirun ya, ayat kedua. Tadi pagi kita baru bahas sampai ke huruf ain bertasydid ya, baru sampai ke ain bertasydid. Maka insyaallah sekarang kita akan lanjutkan dari huruf lam bersukun di sini ya. Oke, kita lebih baik kita baca dulu ayatnya, ayat keduanya dimulai dari ta'awudz. Setelah itu kita bedah tajwidnya insyaallah satu persatu ya insyaallah ya. Oke, baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم. Oke, kita mulai saja teman-teman. Kita mungkin langsung loncat dulu dari sini ya. Oke, nah sekarang kita akan melafalkan huruf yang ini ya. Kita mulai dari yang ini teman-teman. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, nama asli huruf tersebut adalah huruf lam ya. Jadi ketika teman-teman saya tanya nih, ini teman-teman huruf apa ini? Nah, jangan sampai teman-teman ada yang bilang huruf la. Karena apa? Karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la ya. Lanjut, huruf lam itu dilafalkan seperti apa? Apakah huruf lam itu dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf L? Nah, itu pertanyaannya, apakah lam dengan L itu sama? Jawabannya adalah bisa jadi sama tapi bisa jadi berbeda. Jadi untuk melafalkan huruf lam
patokan dan acuannya itu jangan sampai diserupakan dengan alfabet karena belum tentu sama. Tapi juga belum tentu beda. Nah, maka kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya apa? Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf lam? Oke, kita cek ya. Oke, bismillah. Huruf lam, kita cari makhraj huruf lam. Pakai buku seru hijaiyah saya. Perhatikan. Huruf lam ya. Oke, nih kita izin agak zoom. Nah, di mana nih makhraj huruf lam? Kita ulang lagi ya. Makhraj artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam ini? Tempat keluar dari huruf lam ini dilafalkan, istilahnya namanya adalah hafal tulisan. Teman-teman nggak perlu menghafalkan istilahnya. Istilah ini saya sebutkan biar menambah wawasan kita. Tapi pahami konsep. Huruf lam itu dilafalkan dari yang namanya tepi lidah. Tepi lidah itu bisa kita sebut dengan sisi lidah, samping lidah, boleh. Sama aja ya. Tapi samping lidahnya atau sisi lidahnya bagian yang depannya. Bukan dari belakang ke depan. Tapi dari depan menyusur sampai dengan ujung lidah kita. Ya, contohnya gimana? Contohnya begini teman-teman sekalian. Oke. Ya, nah seperti biasa kita pakai 3D model dulu nih ya, biar lebih jelas, ya, biar lebih kelihatan, dan semoga Allah turunkan pemahaman kepada kita. Nah, perhatikan. Jadi, huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan. Nah, tepi lidah tuh bagian mana tepi lidah? Nih, tepi atau samping lidah tuh bagian ini nih. Dari sini sampai ke sini itu namanya samping lidah. Nah, tapi huruf lam bukan dilafalkan dari samping lidah belakang ke depan. Tapi huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah bagian depan, baik yang kanan, menyusur sampai ke ujung lidahnya, begitupun samping lidah depan kiri, menyusur sampai ke ujung lidahnya. Jadi ketika kita lafalkan huruf lam itu, teman-teman sekalian, saya izin agak zoom sedikit. Nah, perhatikan. Jadi huruf lam itu dilafalkan dari walamu adnaha limun tahaha. Jadi dari tepi lidah depan kiri dan kanan, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke mana? Disentuhkan ke langit-langit bagian depan mulut kita. Di mana itu, Bang? Nah, bagian ini, teman-teman sekalian. Nah, jadi huruf lam itu dilafalkan ke langit-langit kita bagian depan di sini. Nah, tadi saya bilang huruf lam itu jangan sampai diserupakan dengan huruf L. Kenapa? Karena khawatir huruf L kita yang ditempelin ke langit-langit cuman bagian ujungnya doang. Contohnya seperti ini. Contohnya begini ya, perhatikan. Al. Nah, sedangkan tadi sudah kita bahas, huruf lam itu nggak cukup hanya disentuhkan ujung lidahnya saja. Tapi dia dilafalkan kurang lebih seperti ini. Bukan bukan ujung lidahnya doang. Ya, nanti insya Allah di buku kita coba perjelas lagi ya dari video animasi yang tinggal teman-teman scan barcode aja. Ya, kita lihat ya video animasinya ya untuk huruf lam. Oke, perhatikan. Kita siapkan dulu nih. Nah, huruf lam. Nah, seperti ini video animasinya. Kita perlihatkan ke teman-teman. Saya izin agak zoom sedikit biar lebih kelihatan. Nah, kita coba lafalkan bareng-bareng. Ya, kita ulang. Nah, kita coba ya. Bismillah. Oke, bismillah. Coba. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, jadi huruf lam itu bagian yang nempel, bagian yang tadi nih. Saya coba izin stop ya. Saya izin pause ya. Nah, nih kelihatan nggak ada bagian yang nempel di sini? Ya, samping lidah depan kiri, samping lidah depan kanan, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Oke, lagi ya, coba ya. Oke, maaf, kita ulang. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, seperti itu huruf lam dilafalkan. Jelas sampai sini insya Allah. Nah, tinggal kita praktekkan dalam ayat. Nah, maka di sini cek dulu huruf lamnya di sini dalam kondisi apa? Huruf lamnya di sini dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Nah, berarti kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Ya,
Oke, nah, bentuknya petik seperti ini. Nah, kalau misalnya ada huruf yang dalam kondisi mati atau sukun, maka dia nggak dibaca dengan bunyi vokal, karena bunyi vokal itu bunyi hidup. Jadi dia nggak dibaca lalilu. Nah, lantas huruf lamnya gimana dibacanya? Dia dibaca dengan konsonan l saja. Ya, jadi dibacanya l. Tapi bukan berarti sama kayak huruf L ya. Huruf L ini hanya bentuk Latin dari huruf lam. Tapi dari segi pelafalan mereka belum tentu sama, gitu ya. Oke ya. Nah, jadi dibacanya L saja, nggak ada lalilunya. Maka ketika kita baca fadzarikal ladzi yad'ul ul, bukan ula, uli, ulu, gitu ya. Karena lamnya dalam kondisi sukun. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Ketika kita melafalkan lam sukun, hal apa yang harus kita perhatikan? Oke, kita cek ya. Kita cek di buku Syarh Hijaiyah saya. Nanti huruf lam itu ya kita cek juga nih dalam keadaan sukun, dalam keadaan bersukun atau mati, lam kesalahannya apa aja biar jadi perhatian kita ketika baca Quran. Nah, setidaknya yang saya ketahui, yang saya simpan di buku saya ada 3. Yang pertama, yang sudah kita jelaskan tadi, yang pertama adalah dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Nah, kan sudah kita jelaskan tadi, mereka belum tentu sama. Nah, yang sekarang kita akan coba bahas adalah poin keduanya. Huruf lam bersukun, huruf lam dalam kondisi mati, seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Nah, maksudnya memantulkan suara itu gimana? Oke, misalnya kita ambil contoh di sini ya. Nih, kita ambil contoh surah At-Takwir ayat ke-27. Teman-teman perhatikan baik-baik. Di bagian lam sukunnya, lam sukun seringkali memantul. Memantul itu seperti ini. Lil alamina, lil alamina, lil alamina. Kedengeran nggak lam sukunnya memantul? Bang, taunya memantul dari mana? Ketika kita melafalkan lam sukun, ada bunyi EU-nya. EU tuh kalau di bahasa Sunda tuh dibacanya e. Lil a. Nah, nggak boleh ada lil a. Nggak ya? Nggak boleh gitu. Bang, emang kenapa kalau huruf lam ada memantulnya? Oke, kita kembali lagi gini cara belajarnya. Huruf lam, selain dia punya tempat keluar ya, setiap huruf hijaiyah punya tempat keluar. Tadi kita bahas makhraj namanya, istilahnya. Nah, setiap huruf hijaiyah itu punya namanya sifat. Sifat itu artinya pembeda. Karakter dari setiap huruf sebagai pembedanya, biar nggak ada yang sama. Nah, sifat dari huruf lam, teman-teman sekalian, ya, kita cek apa aja. Nih, kita cek ya, sifat huruf dari huruf lam. Kita baca dari yang paling atas. Ada jahr, ada tawasud, ada istifal, ada infitah, ada idlaq, ada inhiraf. Nah, ada nggak sifat memantul namanya kolkolah? Ada nggak? Coba cek. Kolkolah, nggak ada ya? Nah, makanya kenapa lam sukun nggak boleh memantul? Yang punya sifat kolkolah cuma 5 huruf. Kolkolah tuh memantul ya. Yang punya sifat kolkolah cuma 5 huruf. Apa aja? Ba, jim, dal, to, qof. Atau sering kita sebut dengan baju di toko. Ya, baju di toko. Abe, aje, ade, alpo, alko. Baru dia memantul ketika sukun. Lam nggak boleh ale. Ya. Maka ketika kita praktekkan, nah kembali lagi di sini contohnya misalnya jangan sampai kita baca lil alamina. Nah, gimana? Kenapa dia suka memantul, teman-teman? Padahal kita gak niat mantulin sebenarnya. Tapi kenapa suka memantul? Oke, perhatikan baik-baik. Lam suka memantul karena kita belum tuntas melafalkan huruf lamnya. Ya, huruf lamnya belum kita tuntaskan pelafalannya. Contohnya begini. Ya, lihat. Kelihatan mulutnya nggak? Kalangin sama komen nggak, teman-teman sekalian? Kalau saya contohin kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih? Mulutnya atau lidahnya? Takutnya nggak kelihatan nih. Kelihatan ya? Nah, jadi kenapa lam sukun suka memantul? Karena dia, si makhraj lamnya keburu dilepas, teman-teman sekalian. Sedangkan lam itu dia jangan tergesa-gesa. Perhatikan. Lil alamina. Lil alamina, lil alamina. Nah, kenapa tuh lam suka memantul? Ada bunyi le-nya. Karena makhraj lamnya belum tuntas, udah kita lepas. Sedangkan setelah huruf lamnya nggak langsung kita lafalkan. Nah, akhirnya ketika makhraj lamnya lepas, turunlah atau keluarlah bunyi le di sana. Gitu. Maka bagaimana agar tidak memantul? Ya, bagaimana agar tidak memantul? Caranya, teman-teman, kita lihat lagi. Huruf lam itu punya satu sifat lagi yang namanya apa nih? Namanya adalah
inhiraf. Walinhirafi suhiha. Apa itu inhiraf? Inhiraf itu artinya adalah penyimpangan makhraj. Jadi ketika melafalkan huruf lam disimpangkan makhrajnya, ya ketika nempel tuh ke langit-langit bagian depan disimpangkan, boleh agak ke kanan, boleh agak ke kiri, sehingga memperlambat huruf lamnya memantul. Jadi tertunaikan dulu sifat inhirafnya baru lepas huruf lamnya. Contoh misalnya kita praktekkan lagi. Nih. Ya, perhatikan. Lil alamin, atau ke kanan. Lil alamin. Kalau ke kiri lil alamin. Kalau ke kanan lil alamin. Nah, bebas teman-teman, mau ke kanan mau ke kiri boleh. Ya, gitu. Tapi nggak usah berlebihan, disimpangkannya nggak usah berlebihan. Yang penting ada pergeseran aja, biar apa? Biar lam sukun teman-teman nggak keburu lepas. Gitu ya. Biar menghindari sifat kolkolah pada huruf lam yang nggak punya sifat kolkolah. Ya, makronya sudah kita jelaskan tadi ya. Oke, lanjut. Lalu, sehingga ketika kita praktekkan ke dalam ayat surah Al-Kafirun ayat kedua, jangan sampai dibaca fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, jangan gitu. Tapi yad'ul yatim. Jadi nggak ada pantulan di huruf lam sukunnya ya. Oke, ada lagi nggak yang harus diperhatikan ketika melafalkan lam sukun? Ada, kalau kita pengen cari tahu. Apa tuh? Nih, lihat lagi di buku kami ya. Nih, kesalahan atau hal yang harus diperhatikan yang ketiga dari huruf lam ketika kondisi bersukun atau dalam kondisi sukun atau mati adalah jangan sampai dilafalkan terputus atau tertahan suaranya. Nah, ini juga seringkali terjadi. Contohnya misalnya kita ambil di Quran surah At-Tariq aja ya, yang sering kita bahas ya. Contohnya Quran surah At-Tariq ayat 17. Pada kalimat contohnya amhilhum, ketika kita melafalkan lam sukun di sini, jangan sampai lam sukunnya dia terputus. Famahilil kafirina amhilhum, antara al dengan hu tidak boleh ada jeda. Suaranya nggak boleh mati. Suaranya nggak boleh ada celah atau jeda antara al dengan hu. Kenapa? Karena lam punya sifat. Oke, kembali lagi ya ke sifat huruf lam ya. Nih. Nah, perhatikan. Huruf lam itu dia punya sifat namanya adalah tawasud. Tawasud itu apa? Tawasud itu artinya pertengahan. Maksudnya pertengahan tuh gimana, Bang? Maksudnya pertengahan itu dia berada di antara sifat yang namanya rikhwah dan syiddah. Rikhwah biasa juga disebut dengan rokhawah. Apa artinya? Mengalir suaranya. Gitu ya, mengalir suaranya. Oke. Lalu ada juga sifat yang namanya syiddah. Syiddah artinya adalah tertahan suaranya. Nah, di antara mengalir dan tertahan ada sifat namanya tawasud, yang artinya dia nggak betul-betul mengalir, tapi dia juga tidak boleh tertahan. Nah, gitu ya. Maka pastikan ketika teman-teman melafalkan lam sukun, minimal harus ada suara yang tidak terputus sedikit. Contoh ya. Mana tadi ya? Contoh ayatnya tadi di sini. Ya, Quran surah At-Tariq. Jadi kita baca L-nya jangan terputus. Sekali lagi, ini contoh yang keliru. Amhilhum. Nah, kenapa biasanya orang itu ya melafalkan lam sukun suka terputus? Yang pertama, ini faktornya nih? Karena menghindari kesalahan qalqalah, menghindari memantul. Karena dia tahu, oh lam sukun itu gak boleh mantul. Akhirnya dia hati-hati. Amhilhum. Oke, tidak memantulnya adalah suatu hal yang bagus. Tapi bukan berarti dengan cara memutus suara huruf lamnya. Karena lam harus mengalir sedikit suaranya. Contoh, amhilhum. Jadi nggak ada terputus. Tapi nggak boleh mantul. Gitu ya. Lalu kenapa lam sukun suka terputus? Karena dia dibaca biasanya terjadi pada orang-orang atau sahabat kita yang bacaan Al-Qur'annya temponya pakai tempo yang super lambat. Ya, super lambat. Contoh misalnya kita baca Quran surah At-Tariq ini ayat 17 dari awal ayatnya ya. Tapi kita pakai tempo yang super duper lambat. Contoh. Perhatikan huruf-huruf yang dalam kondisi sukunnya.
famahilil kafirina amhil hum ruwaida. Tuh, teman-teman ngedengar nggak tadi huruf-huruf sukunnya terputus? Nah, kenapa saya bilang seringkali terjadi pada orang-orang yang baca Quran dengan tempo yang lambat? Karena orang-orang yang dia baca pakai tempo lambat biasanya nafasnya pasti akan lebih capek. Nah, sehingga dia mencari tempat untuk mengirit ya, untuk memperirit nafasnya biar nggak keluar banyak. Iya, boleh, tapi jangan memutus suara. Akhirnya tidak sempurna hak mustahak hurufnya. Jadi kalaupun mau dibaca dengan tempo yang lambat, pastikan jangan terputus huruf-huruf yang dia dalam kondisi mati punya sifat tawasud atau rokhwah, mengalir suara atau sedikit mengalir suara. Contoh, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Teman-teman pernah dengar nggak yang baca Al-Qur'annya dia putus-putus? Kalau lagi belajar nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman udah bisa, udah tahu, dipraktekkan, gitu ya. Tapi kalau lagi belajar nggak apa-apa. Cuman saya tetap harus sampaikan, biar menjadi wawasan. Oh, ternyata itu kurang sempurna, ya, gitu. Jadi bacanya emang enak diikutin, lambat, tapi putus dia, putus-putus dia huruf sukunnya pada saat dia memang punya sifat tawasud atau rokhwah, ya. Gitu. Lanjutkan lagi ya teman-teman sekalian ya. Sip. Jadi walaupun temponya lambat atau tingkatan bacaannya dengan bacaan yang lambat, jangan sampai memutus huruf-huruf yang dia punya sifat tawasud atau rokhwah, ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali. Maka di sini ketika kita praktekkan di Quran surah Al-Kafirun ayat Al-Kafirun Al-Maun. Maaf, Al-Maun ya. Al-Maun ayat kedua, jangan sampai lam sukunnya terputus. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Enggak, tapi L-nya terus ngalir sedikit. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun. Sudah kita bahas ya. Huruf lamnya udah kita bahas, sukunnya sudah kita bahas, yang nggak bolehnya seperti apa, yang seharusnya seperti apa. Satu huruf kita bahas berapa lama nih? 22 menit. Jadi di sini harus siapkan stok sabar, siapkan prinsip membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar pengen cepat aja, tapi pengen tepat. Tepat aja. Mau cepat mau lambat gimana Allah. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya kita masuk lagi ke huruf berikutnya. Teman-teman sekalian, perhatikan. Di sini kita mendapati ada bentuk huruf seperti mangkok tapi ada titik duanya di bawah. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ya. Oke, kita tulis ya nama hurufnya ya. Sebentar ya. Oke, kita tulis nama hurufnya. Nah, ini namanya huruf ya. Hati-hati tertukar dengan sebelahnya. Kalau bentuknya seperti mangkok, di atasnya ada titik dua, itu namanya adalah huruf ta. Titik duanya di atas mangkok, huruf ta. Titik duanya di bawah mangkok, itu huruf ya. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana cara melafalkan huruf ya? Nah, kalau kita pengen simpel, huruf ya dilafalkan seperti huruf Y pada abjad alfabet. Gampang kan? Bang, tapi boleh nggak sih kita pengen tahu di mana kaidahnya? Secara kaidah, boleh. Jadi, kita ingatkan kalau secara kaidah tentu tidak akan terlepas dari yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf ya, teman-teman sekalian? Oke, sekarang kita cek lagi di buku Seru Hijaiyah saya ya. Doakan semoga buku ini cepat rampung ya, lagi di editing nih, lagi dikebut nih editing videonya karena ISBN-nya, hak terbitnya, ya, izin terbitnya sudah keluar teman-teman. Ya, tinggal dicetak deh, gitu. Nah, perhatikan, nih hurufnya, ya, nih huruf ya, makhrajnya, makhraj itu tempat keluar. Tempat keluar dari huruf ya itu dilafalkan dari yang namanya istilahnya dulu ya. Gak usah diingat nggak apa-apa, tapi biar tahu aja. Namanya wastul lisan. Wastul lisan itu apa? Wastul lisan itu artinya tengah lidah. Ya, tengah lidah. Tengah lidahnya diapain, Bang? Untuk huruf ya ini. Nih, gini, lihat langsung gambar aja ya. Tuh, tengah lidahnya diapain tuh huruf ya? Tengah lidahnya tidak datar, lidah kita nggak datar, tapi tengah lidah kita naik mengarah ke langit-langit, tapi nggak sampai nempel. Tidak boleh sampai nempel. Ya yubai, nggak sampai nempel. Ya yubai, tengah lidah diarahkan ke langit-langit tanpa menyentuh. Ya, Bang, emang kalau misalnya tengah lidahnya
sampai nempel ke langit-langit. Kenapa? Kalau sampai nempel ke langit-langit, contohnya seperti ini nih, tuh ya. Contohnya seperti ini. Perhatikan, gini, nempel. Yang muncul bukan huruf ya lagi, tapi apa? Nih, kita lihat. Apa nih? Huruf apa nih? Yang muncul adalah huruf jim. Nah, sama soalnya huruf jim juga dari was tulisan, cuman bedanya treatmentnya. Kalau huruf jim tengah lidahnya diangkat sampai nempel. Jaji jubaje. Jaji jubaje. Kalau huruf ya tengah lidahnya nggak nempel, cuman ngangkat ngawang ke atas aja. Ya yubai. Ya. Sehingga nanti kalau teman-teman pengen lebih jelas lagi, atas izin Allah kita buatkan video animasinya yang sedang diedit sekarang. Video animasinya nih, perhatikan ya, ini seperti ini huruf ya. Kita mulai dari huruf ya dulu ya. Jadi huruf ya tengah lidahnya cukup diarahkan, diangkat ke langit-langit tanpa menyentuh. Contohnya begini teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Maaf. Nah, ini ya, perhatikan. Tuh, kelihatan nggak? Tengah lidahnya sampai nempel ke langit-langit nggak? Nggak sampai nempel ya, tapi dia hanya diarahkan ke langit-langit saja. Oke, sekarang kita lafalkan ya. Perhatikan. Ya, yi, yu, ai, i, wi, ayya, iyi, uyu. Nah, seperti itu hurufnya dilafalkan, ilustrasinya. Tapi tadi kita ingatkan kalau tengah lidahnya lihat. Nah, itu kan cuman diangkat aja ya. Tapi kalau tengah lidahnya nempel, teman-teman sekalian nih, perhatikan. Ya, izin ya. Nih. Kalau tengah lidahnya sampai nempel seperti ini, maka ini bukan huruf ya lagi yang keluar, tapi jadi huruf jim yang keluar. Contoh, perhatikan. Ja, ji, ju, aje, ije, uje, aja, iji, uju. Tuh, beda huruf yang keluar. Itu huruf jim sampai nempel. Maka pentingnya belajar makhraj, kenapa? Karena beda sedikit aja bisa jadi huruf yang kita lafalkan bukan huruf yang semestinya. Dan itu bisa menjadi kesalahan yang besar. Oke. Jelas ya? Sip. Nah, itu secara kaidah, tapi kalau pengen simpel, ya udah aja Bang, nggak usah dibahas makhrajnya. Iya, ya udah kalau pengen simpel ya udah lafalkan huruf ya sebagaimana kita melafalkan huruf y. Paham ya? Sip, lanjutkan lagi. Hurufnya udah. Ya-nya udah, cuman tinggal kita lihat. Ya-nya dibaca pakai vokal A, pakai vokal I, pakai vokal U. Tinggal lihat harokatnya. Harokatnya apa nih? Harokatnya baris atas, Bang. Oke, kalau misalnya kita mendapati ada huruf ya apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa? Harokat apa, teman-teman? Kita tulis ya. Namanya, ya, Masya Allah. Namanya adalah harokat fathah. Kelas online belum ada, ya cuman nanti setelah buku saya rampung, teman-teman punya bukunya, dinikmati bukunya, kalau dikira cocok, nanti kita akan siapkan kelas intensif dari buku itu, belajar huruf-huruf hijaiyah. Dan satu lagi ada kelas namanya spesial, sempurnakan ejaan tahsin al-fatihah, ya, gitu. Lanjut lagi, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ketika kita melafalkan huruf ya, ketika kita mendapati huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, maksud saya, maka namanya fathah. Huruf berharokat fathah harus dibaca pakai vokal apa? Harus dibaca pakai vokal A. Oke. Maka huruf ya-nya tetap dibaca ya. Maka huruf ya-nya tetap kita baca dengan vokal A. Nggak berubah, nggak jadi y, nggak jadi yu. Gitu. Oke. Lanjut. Teman-teman, ini mumpung masih awal kita belajar. Ingatkan, setiap ada fathah baris atas yang keluar dengan vokal A harus tipis pelafalannya. Apa? Harus tipis pelafalannya. Tulis ya, setiap ada vokal A kita lafalkan, maka tipiskan pelafalannya. Ya, Bang, kalau misalnya dia emang ada fathah yang nggak keluar pakai vokal A, ada. Keluarnya kedengeran sama seperti vokal O. Yaitu huruf-huruf tebal. Kita tulis ya, saya tulis di sampingnya. Oke, pelan-pelan aja. Nih, kalau huruf tebal, ya huruf yang karakternya tebal, itu ketika dia berharokat baris atas atau fathah yang keluar bukan bunyi vokal A, tapi dia akan terdengar seperti vokal O. Contohnya apa? Wassama'i wattariqo. Kenapa to bukan ta? Kenapa to? Terdengarnya seperti vokal O, walaupun bukan betul-betul O ya, tapi kayak vokal O. Kenapa? Karena huruf to huruf tebal. Huruf-huruf tebal itu akan terdengar seperti O ketika berharokat fathah. Contohnya so, bo,
to, ro, kho, ro, dan yang lainnya. Paham ya? Oke? Nah, lanjut lagi. Sekarang kalau misalnya huruf ya berarti termasuk ke dalam huruf yang tipis dibacanya atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Kalau huruf ya nih ketika fathah. Kira-kira tebal atau tipis teman-teman sekalian? Tebal atau tipis? Tipis ya? Nah, kalau tipis ingat vokalnya A tipiskan. Bang, gimana cara kita bisa tahu bisa tahu bahwasanya vokal A kita udah tipis? Sering kami analogikan dengan bahasa yang kita coba mudahkan itu dengan cara BMSS. Kita tulis ya, BMSS. Apa itu BMSS teman-teman sekalian? BM artinya buka mulut. Kenapa buka mulut? Kan vokalnya A fathah, jadi dia buka mulut. Wal maftuhu bil fathi fham. Lalu kenapa dia ada SS? Maksudnya SS di sini apa? SS di sini maksudnya sedikit senyum. Oh, berarti bedanya kalau buka mulut doang gimana, Bang? Oke. Kalau buka mulut saja, khawatirnya pelafalannya seperti ini. Ya, ya, ya. Sedangkan hurufnya huruf tipis, maka bukan dibaca ya, tapi ya, ya, ya. Dari segi bunyi sama atau beda, teman-teman? Antara ya dengan ya, antara bo dengan ba, antara to dengan ta, antara so dengan sa. Beda ya? Nah, maka ketika melafalkan setiap huruf hijaiyah apapun, kalau vokalnya A ketika fathah, maka tipiskan, analoginya buka mulut, sedikit senyum. Paham sampai sini insyaallah ya? Sip, kita lanjutkan kembali. Maka kita baca fadzalikal ladzi yad'ul ya. Ya, ya, bukan ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sudah huruf ya-nya ya. Oke, insya Allah mudah huruf ya-nya. Cuman tinggal ngebiasain ini teman-teman. Ngebiasain kalau kita ngobrol di keseharian kita. Kalau vokal A kan gak ada aturan harus biasa aja mau A. Yang penting kedengaran vokal A kan aku. Tapi kalau dibaca Quran harus aku, gitu. Bukan O, tapi aku, gitu ya. Oke, lanjutkan kembali. Sekarang teman-teman sekalian, kita masuk ke huruf berikutnya. Nah, tadi udah kita spill ya. Ini bentuknya seperti mangkok, tapi titik duanya bukan di bawah kayak huruf ya. Titik duanya pindah ke atas. Ini namanya huruf apa? Ini nggak paham aku nggak apa-apa ya, nggak masalah. Kalau belum paham yang penting belajar. Oke, sip. Karena di sini saya hadir bukan membuat teman-teman paham. Saya cuma pengen dampingin teman-teman belajar. Paham atau tidak gimana Allah. Mau Allah kasih paham hari ini, alhamdulillah. Mau Allah kasih paham besok, alhamdulillah. Yang penting apa? Allah kasih kita nikmat belajar. Allah kasih kita punya kesadaran bahwasannya belajar baca Quran itu menyenangkan. Belajar baca Quran itu pahalanya super banyak, super duper banyak. Belajar baca Quran itu di bulan Ramadan sangat banyak sekali pahalanya. Ya, oke. Pertanyaan di luar pembahasan saya nggak jawab dulu ya, izin ya. Oke. Kita lagi bahas apa ini? Lagi bahas huruf ta ya. Jadi pertanyaan di luar pembahasan saya izin tidak jawab dulu ya. Biar apa? Biar nggak loncat-loncat. Mohon maaf, terima kasih. Lanjut, teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ta. Ya, oke. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah apa? Jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut. Nah, ini yang ingin saya tekankan dulu. Jadi kita harus cek dulu nih makhraj huruf itu di mana. Nah, huruf ta itu jangan sampai lidah kita menjulur ketika melafalkan huruf ta. Menjulur itu maksudnya gimana? Kayak ngelel. Ngelel itu apa? Melet. Ya, kayak kayak nongol ujung lidahnya. Contohnya begini. Perhatikan. Tati tubat. Tati tubat. Nah, ini ada nggak yang melafalkan huruf ta seperti ini? Bukan ada, tapi banyak. Oke, banyak. Operator, ada dengar operator? Tolong nanti di kameranya ini mulutnya agak geser ke tengah lagi, jadi kurang naik. Ini ke bawah. Ya, oke nanti aja, nggak bagus sekarang. Nah, jadi huruf ta dilafalkan, ujung lidahnya nggak boleh nongol keluar. Tati tu, tidak. Ya, tapi gimana huruf ta dilafalkan? Ayo kita cek ya. Jadi sekali lagi saya izin ingatkan, jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut ketika melafalkan huruf ta. Maka seperti apa seharusnya huruf ta dilafalkan? Teman-teman sekalian, yuk kita cek.
Ya, pakai buku saya. Buku namanya Seru Hijaiyah. Di mana, Dede? Hah? Oh, oke. Huruf ta. Nih, sebentar. Huruf ta ya, kita cek ya. Pelan-pelan. Biasakan kalau belajar, hurufnya diperhatiin. Jangan diabain. Asal baca, jangan ya. Nih, perhatikan, teman-teman sekalian. Nah, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Nah, di mana makhraj huruf ta, teman-teman sekalian? Makhraj huruf ta itu dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu apa? Torful lisan itu artinya ujung lidah. Gak harus dihafalin ya istilahnya ya, tapi pahami konsep. Ujung lidahnya diapain, Bang? Watta'u wadalu wata min huwa min ulyatanaya. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi sari atas kita. Kebayang nggak? Kalau nggak kebayang, nggak usah dibayangin. Langsung lihat gambar dulu nih di sini. Perhatikan titik berwarna hitam di sini. Ini adalah persentuhan antara ujung lidah dengan pangkal gigi sari atas kita. Tatitu. Jadi ternyata ujung lidah kita nggak nongol keluar, masih berada di dalam area mulut kita. Tatitu tidak, tapi tatitu. Ujung lidah kita nggak nongol sama sekali. Jadi nggak lagi dibaca gini, tatitu, enggak, tapi tatitu. Nggak kelihatan ujung lidahnya, nggak boleh nongol. Kalau masih belum jelas dengan ilustrasi gambar seperti ini, kita coba bedah satu-satu. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nah, perhatikan ya, sebentar. Nah, jadi nih, huruf ta itu dilafalkan dari ujung lidah. Mana ujung lidah? Ujung lidah adalah bagian yang ini. Ini namanya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Sentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Yang mana pangkal gigi sari atas itu? Nih, ini adalah gigi sari atas kita. Lalu mana bagian pangkalnya? Bagian pangkalnya itu, teman-teman sekalian, adalah bagian ini nih. Nah, ini gusi ini tempat tumbuhnya gigi sari atas. Ini adalah bagian dari pangkal gigi sari atas yang kita maksud. Jadi, si ujung lidah kita itu, yang tadi ini nih, ujung lidah kita, nempelnya ke pangkal gigi sari atas. Sehingga kalau kita nanti scan barcode buku saya, video animasinya di scan barcode, kita lihat seperti apa pelafalan huruf ta. Ya, oke, perhatikan. Maaf, ini huruf ta ya. Oke, saya izin agak zoom sedikit dulu. Nah, siap ya, perhatikan titik temu dari huruf ta-nya. 1, 2, 3. Nah, kemana tuh? Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Nah, jadi ujung lidahnya nggak melet ya, tapi lihat persis. Nih, tuh, kelihatan ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Sehingga ketika kita lafalkan, pelafalannya seperti ini. Izin ya, perhatikan. Ta, ti, tu. Maaf, ini kok agak. Nah, kita ulang ya. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, ut, tu. Nah, bagian itu yang menempel ketika kita melafalkan huruf ta. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Insya Allah bisa diikuti ya. Nah, baik. Sehingga ketika kita lafalkan pelafalannya dalam ayat, mana tadi ayatnya? Nah, huruf ta jangan sampai lidahnya menjulur ke keluar mulut. Karena bukan seperti itu huruf ta dilafalkan. Ya, oke. Jelas sampai sini? Bisa paham ya? Lanjut. Lalu, setiap huruf hijaiyah itu punya berbagai macam sifat. Namun, nggak perlu semuanya kita bahas. Kenapa? Ada pembahasan sifat huruf yang nggak kita bahas bukan berarti nggak penting. Tapi, dengan tanpa kita pikirkan pun, sifat itu akan ngikut. Nah, yang ingin saya bahas ketika kita melafalkan huruf ta adalah pastikan huruf ta itu dia punya sifat namanya hams. Hams ini ada yang juga bilangnya hames, boleh ya. Apa itu hams? Hams itu artinya mengalir nafas. Jadi ketika melafalkan huruf-huruf yang ketika kita cek dia punya sifat hams, tandanya harus ngalir si nafasnya. Oke, nah tapi huruf ta ini punya sifat yang namanya hams, bukan mengalir nafas. Untuk huruf ta dan huruf kaf, dia punya sifat nafas yang hanya berupa nafasnya percikan saja, bukan sampai mengalir. Jadi ketika kita melafalkan huruf ta, itu harus ada percikannya. Contoh, ta, ti, tu, kedengeran nggak? Ta, ti, tu. Tapi hati-hati jangan sampai berlebihan ya. Ta, ti, tu, ta, ti, tu. Enggak. Tapi cukup ta, ti, tu, at, it, ut. Tuh, percikan kan? Enggak sampai
Ats, apalagi ada SS-nya. Enggak ada. Percikan. Kalau S itu bunyi desis, bukan lagi percikan. Ats, enggak. At, it, ut. Praktekkan dalam pelafalan kita. Sehingga kalau kita baca di sini berarti gimana? Lihat dulu harokatnya. Harokatnya apa? Harokatnya harokat baris bawah, Bang. Oh, berarti kalau ada harokat baris bawah, kita kenalan juga sama harokat baris bawah ya. Harokat baris bawah itu namanya harokat kasroh. Jadi teman-teman boleh sebut ini tak kasroh gitu ya. Nah, huruf hijaiyah yang berharokat kasroh itu harus dibaca pakai vokal I. Maka berarti huruf tanya dibaca tak lagi nggak? Pakai vokal A nggak? Ya enggak, ngikutin harokatnya ya. Nah, maka si huruf tanya ini kita baca menjadi ti. Udah pelan-pelan gitu. Nah, ketika melafalkan ti, pastikan ada hamsnya, ada percikan nafasnya. Ti, kedengeran nggak? Bukan cuman ti, tapi ti, ta, ti, tu, at. Nah, gitu. Udah. Senatural itu huruf tak sukun dilafalkan atau tak berharokat dilafalkan. Percikan nafas saja. Jangan lebay. Ta, ti enggak. Jangan berlebihan. Oke? Sip. Oke, hamsnya sudah, ya, huruf taknya sudah. Nah, tinggal saya ingin menyempurnakan kasroh. Kalau ada vokal I, kan vokalnya I nih ketika kasroh nih. Jangan cuma nyengir ya, mulut kita bukan cuma begini. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, sempurnanya harokat kasroh bukan nyengir. Tapi gimana? Sering kita bahasakan, ya, singkatannya itu RRBATL. Apa itu RRBATL? Wadun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Bang, apa itu RRBATL? RRB artinya rendahkan rahang bawah. ATL artinya angkat tengah lidah. Jadi rendahkan rahang bawah sambil diangkat bagian tengah lidah kita kalau vokal I dilafalkan. Karena banyak di antara kita melafalkan vokal I ketika ngaji nggak jelas. Contoh, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bukan tim, tapi tim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, biasanya itu nggak sadar. Biasanya sering kita lafalkan juga pada surah Al-Fatihah. Ya, ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak gitu, tapi ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau dia vokal I-nya kurang jelas, tandanya tengah lidahnya kurang diangkat. Oke? Lalu bukan nyengir, bibirnya cukup direndahin ke bawah, diturunkan ke bawah gini nih. Bukan bi, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya sampai sini ya? Oke, baik. Sebelum kita lanjut, teman-teman tolong boleh bantu aminkan. Ya Allah, siapapun yang sedang belajar bareng di live kita atau di room-room live yang lain, ya, room-room live ngaji yang lain, mudahkanlah proses belajarnya. Tapi ya Allah, berikanlah keistimewaan, kemuliaan yang lain. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang lebih istimewa. Mana? Yang dia sudah bantu share di pojok kanan bawah, ada tanda panah, lalu tinggal diklik repost atau posting ulang, berikanlah pahala yang lebih. Yang udah tap-tap layar, yang udah memberikan gift terbaik, berikanlah pahala yang berlebih. Ya. Oke, amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, teman-teman sekalian. Ya. Oke, kita lanjutkan. Fadzalikal ladzi yad'ul yati. Jelaskan vokal I-nya. Ya. Yang sudah mengaminkan, yang sudah ikut bergerak, semoga amin itu ya doanya tertuju untuk teman-teman yang mengaminkan. Lanjut. Oke, selanjutnya huruf ta-nya sudah, harokat kasrohnya juga sudah, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita lihat kadar panjangnya. Huruf ta-nya di sini dia berharokat baris bawah. Lalu dia ketemu sama huruf apa? Kita bahas dengan dasarnya dulu saja ya. Di sini kita mendapati ada huruf ya lagi dalam kondisi sukun. Nah, teman-teman, apabila kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya dia berharokat baris bawah, lalu ketemu sama ya sukun, maka dia harus dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Kira-kira harus kadar panjangnya berapa harokat? Dia harus dibaca dengan kadar panjang dua harokat ya. Oke, kita tulis ya jawaban teman-teman ya. Dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat.
Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, atau teman-teman boleh sebut dengan mad asli. Ya, boleh sama aja. Nah, teman-teman, ya. Terima kasih Al-Qur'annya terpakai di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ya. Baik. Nah, ketika kita mendapati, jadi seluruh huruf hijaiyah ya dalam keadaan dasarnya itu, kalau dia ada huruf apapun, contohnya di sini huruf ta, lalu dia berharokat baris bawah alias kasrah, lalu berjumpa dengan ya sukun, maka harus dibaca 2 harokat kadar panjangnya. Hukum tajwidnya mad tabi'i atau mad asli. Ya. Nah, 2 harokat itu segimana? 2 harokat itu persis seperti kita melafalkan 2 kali ayun. Nah, jadi buat teman-teman yang baru belajar ngaji nih, aduh bingung 2 harokat itu kadar panjangnya segimana? Ayunkan saja pelafalannya. 2 kali ayun. Yatima. Kita bahas dulu nanti di sini huruf ini dibaca dengan harokat baris atasnya dulu ya. Jadi kita baca dengan keadaan dasarnya dulu. Maka kita baca yatima. Lagi yatima. Nah, jadi kadar 2 harokat itu sama dengan seperti 2 kali ayun. Lagi ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatima. Faham? Diayunkan 2 kali ayun. Jelas ya? Kalau sudah jelas, coba boleh teman-teman komen jelas. JELAS, jelas. Jelas. Kalau jelas ya, boleh komen, silahkan. Jelas? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita simpan dulu si mad tabi'inya ya. Sebentar, kita simpan dulu si mad tabi'inya ya. Kita sembunyikan dulu si mad tabi'inya. Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan lagi ke pembahasan. Oke, teman-teman sekalian, mad tabi'inya sudah kita bahas. Sekarang kita masuk dulu ke huruf berikutnya ya. Biar kita bahas keadaan dasarnya dulu. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf mim. Kita tulis ya. Namanya adalah huruf mim. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf mim ini? Huruf mim ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita saja beres. Ma, mi, mu, am. Oke. Tapi hati-hati ya, ketika kita melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya bagaimana? Ma, mi, mu, am. Nah, nggak perlu dilipat. Biasa aja, bibir atas nempel ke bibir bawah. Ma, mi, mu, am. Udah, gitu ya. Sip, lanjut. Nah, sekarang huruf mimnya, dia harokatnya apa? Harokatnya harokat baris atas. Oh, berarti kalau ada huruf hijaiyah apapun, berharokat baris atas, fathah namanya, dibaca pakai vokal apa? Udah kita bahas tadi, pakai vokal A ya dasarnya ya. Nah, maka fathah di sini kita baca harus pakai vokal A. Maka mim di sini kita baca ma. Betul ya? Jangan lupa kalau dia vokalnya A, ketika fathah tipiskan pelafalannya. Bukan mo, yatima, tapi yatima. Buka mulutnya agak senyum sedikit. Yatima, yatima, bukan yatima, ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ternyata di sini kita berada di akhir ayat kedua surah Al-Ma'un. Berarti kalau di akhir ayat kan kita bakal berhenti ya. Akan berhenti kan? Akan ambil nafas kan? Bang, sebentar. Emang boleh berhenti di akhir ayat ini? Kan ini ada tanda lam alif. Bukan kau lam alif itu artinya dilarang berhenti? Betul. Kalau ada tanda lam alif artinya kita dilarang berhenti di tanda lam alif ini. Kecuali lam alifnya ada di akhir ayat. Maka boleh nggak berhenti? Mau lanjut kalau nafasnya kuat silahkan. Kalau nggak kuat berhenti aja. Walaupun ada tanda lam alif, kalau di akhir ayat kita berhenti. Paham? Jelas? Oke, lanjutkan lagi. Jadi sepakat ya, di sini kita berhenti. Ya. Nah, maka pertanyaan berikut yang kita ulang lagi, kalau kita berhenti di sini, berarti kan huruf terakhir adalah huruf mim. Nah, kalau kita berhenti pada huruf yang berharokat fathah, contohnya di sini huruf mim, apakah dia tetap dibaca dengan vokal A? Apakah tetap dibaca yatima, yatima? Jawabannya adalah tidak. Kenapa, Bang? Perhatikan. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun,
huruf hijaiyah apapun tanpa ada pengecualian satupun, dan dia berharokat fathah, lalu kita berhenti pada huruf tersebut, entah itu berhenti karena di akhir ayat, ya, atau di pertengahan ayat ketika ada tanda tulisan jeda atau waqaf, maka huruf berharokat fathah tersebut nggak kita baca fathah lagi. Ya, huruf berharokat fathah tersebut maka nggak kita baca dengan kondisi fathah lagi. Maka huruf mimnya pun berarti nggak lagi dibaca dengan vokal A. Lalu bagaimana nasib huruf mimnya? Apakah mimnya tetap dibaca atau tidak? Mimnya tetap dibaca, tapi tidak dalam keadaan fathah, tapi dia berubah menjadi tanda petik di atas huruf. Ingat, apa itu tanda petik di atas huruf? Disebut dengan tanda mati kalau di kita. Dalam istilah tajwidnya disebut dengan tanda sukun. Nah, maka bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi mati atau sukun? Huruf yang dalam kondisi mati atau sukun nggak dibaca dengan bunyi vokal A, I, U, karena itu bunyi hidup, tapi dia dibaca dengan keadaan matinya. Apa? Dibaca dengan kondisi konsonannya. Huruf mim konsonannya apa? Maka tadi di sini kita baca yati, 2 harokat, yati, baru masuk ke yatim. Nah, udah gitu. Ya. Nah, sukun yang tiba-tiba muncul ini ketika berhenti, ya, namanya istilahnya apa? Nama istilah dari huruf atau nama istilah dari tanda sukun ini, ya, ketika dia berhenti tapi muncul tanda sukun, nama istilah dalam tajwidnya adalah, kita tulis pakai warna merah ya, namanya adalah sukun arid atau sukun aridoh. Oke? Nah, apa itu sukun arid? Sukun arid itu sukun baru, sukun mendatang, atau bisa disebut juga sukun palsu. Ya. Nah, jadi yang bisa palsu sekali lagi bukan cuma alamat palsu, ya, cinta palsu, apalagi janji palsu. Ya, mulai kebongkar semua janji palsunya kan? Oke? Nah, maka kembali lagi, ya, kita lagi bukan ngomongin janji palsu, cuman ya Allah, siapapun yang sudah berjanji palsu, Engkau beri hidayah, Engkau beri petunjuk. Amin. Lanjut, ya. Jadi, ya, sukun arid itu artinya sukun palsu, ya. Nah, kenapa disebut dengan palsu? Karena asalnya bukan sukun, tapi fathah. Betul? Asalnya fathah, karena dia berhenti muncul si sukun palsunya, jadi huruf mimnya. Jelas ya? Nah, teman-teman, sekarang kita ingat-ingat lagi. Teman-teman ingat nggak? Tadi di sini sebelum kita bahas huruf mim sukun, ada kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ingat hukum tajwidnya apa? Ingat-ingat baik-baik. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ini kita panggil lagi ya mad tabi'inya ya, atau mad asli boleh. Nih, kita balikin lagi. Ya, toh. Oke? Sip. Nah, sehingga di sini jadi ada hukum tajwid baru. Apa? Pertemuan antara mad tabi'i dengan sukun arid. Jadilah dia rumus baru. Tuh. Oke? Nah, apa hukum tajwidnya kalau ada pertemuan antara mad tabi'i atau mad asli dengan sukun arid menjadi mad arid li sukun? Kita tulis di mana ya? Kita tulis di bawahnya aja ya. Kita pakai warna hitam. Ya, mad arid. Mad arid apa? Mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu tadi apa berarti rumusnya? Pertemuan antara mad tabi'i dengan sukun arid. Asalnya yatim, cuman dibaca 2 harokat karena mad tabi'i kan? Yatim gitu. Tapi karena mad tabi'inya ketemu sama huruf yang disukunkan alias sukun arid, jadi mad arid li sukun itu boleh lebih panjang. Bukan cuma 2 harokat. Tapi dia boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Tuh, makanya teman-teman jangan aneh, ih kenapa Bang di akhir ayat itu sering bacanya dipanjang-panjangkan? Karena ada kondisi ini. Jadilah hukum tajwid ini. Paham? Bisa diikuti nggak? Pelan-pelan. Ya, kalau teman-teman ngikutinya pelan-pelan, insya Allah pasti bisa. Kalau step by step, sedikit-sedikit, insya Allah pasti bisa. Gitu. Ya, bisa ya? Oke. Maka 2 harokat, kalau 2 harokat gampang kan? Dia seperti 2 kali ayun. Yati, baru masuk ke em-nya. Ya, yatim, gitu. Tapi kalau 4 atau 6 harokat gimana? Boleh pakai ayunan atau boleh pakai isyarat saja. Berarti kalau 4 harokat itu 4 hitungan. Yatim. Tuh, 4 harokat. Atau 6 harokat. Yatim. Nah, itu 6 harokat. Paham ya? Jelas ya? Nah, Bang, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat.
mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama? Nggak ada yang lebih utama. Pilih salah satu saja, tapi harus konsisten. Nah, ini yang harus teman-teman catat baik-baik. Harus konsisten. Jadi mad arid li sukun itu saya tulis di atas, harus konsisten. Konsisten apanya? Panjangnya. Contohnya nih, di Quran surah Al-Kafirun ayat pertama, ayat kedua, Al-Kafirun, Al-Ma'un, Al-Kafirun terus Al-Ma'un. Kalau kita berhenti di setiap ujung ayatnya, itu semua mad arid li sukun. Maka setiap kita membaca Al-Ma'un, ujung ayatnya itu kan mad arid li sukun, maka panjang mad arid li sukun di ayat pertama, panjang mad arid li sukun di ayat kedua, panjang mad arid li sukun di ayat ketiga, dan seterusnya. Kalau dia mad arid li sukun harus sama. Kalau nggak sama, ya kaidahnya kurang sempurna. Contoh ayat pertama, kita baca misalnya mau berapa harokat? 4 harokat. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Di ayat kedua harus sama 4 harokat lagi. Ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan jadi tiba-tiba 6. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ah, jangan beda. Kalau di Al-Fatihah ya sama. Di Al-Fatihah juga kan kalau kita berhenti di setiap ujung ayat Al-Fatihah semuanya mad arid li sukun. Maka samakan semuanya. Kalau 2 ya 2 harokat semua. Kalau 4 ya 4 harokat semua. Begitupun dengan 6 harokat. Jadi belajar baca Quran itu kita belajar konsistensi. Gitu ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Maka di sini kita serupakan, karena di ayat sebelumnya kita mau baca misalnya 4 harokat, maka di sini 4 harokat juga. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 4 harokat. Gitu ya. Paham sampai sini? Sok difoto dulu, dipotret dulu. Nah, kalau udah masuk grup mah nggak usah, kan dapat rekaman live-nya ya. Masuk grup kita free. Ya. Nah, gitu. Lanjut lagi ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini sudah berarti beres, ayat keduanya sudah kita bahas semua. Ya, surah Al-Kafirun. Kita baca bareng-bareng dulu dari sini. Setelah itu kita lanjut ke ayat ketiganya. Siap ya? Oke, kita baca. Aku mau dong masuk grup, boleh, asalkan siapkan stok sabar dan stok waktu sampai akhir live kita, ya. Boleh masuk grup. Yuk kita baca. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lanjut ayat ketiga ya. Oke, ayat ketiga seru nih, ada huruf yang sangat seru. Yuk kita baca dulu ayat 3-nya bareng-bareng. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke, mulai ya. Sekarang kita akan lanjutkan dari huruf pertama di ayat ketiga ini, namanya adalah huruf waw. Nah, ini namanya huruf waw teman-teman sekalian. Ya, tunggu akhir live untuk grup ya Ustadz. Iya, kalau mau masuk grup, kalau enggak apa-apa, nggak usah. Ya, kenapa nggak sekarang? Karena saya pengennya di akhir. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita mendapati ada huruf waw, namanya adalah huruf waw. Oke, kita tulis deh ya. Sebentar, ini kita simpan dulu ke sini biar si latinnya ini dan terjemahannya kita tutup dulu biar nggak ngehalangin buat nulis ya. Nah, ini namanya adalah huruf waw. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah waw. Saya izin tulis ya. Oke, bismillah. Sebentar ya. Namanya adalah huruf waw. Saya tulis dulu. Di sini. Huruf waw. Bagaimana cara melafalkan huruf waw? Teman-teman tahu nggak? Salah satu huruf yang paling mudah dilafalkan adalah huruf waw. Tapi saking mudahnya huruf waw banyak orang nggak fokus, asal lewat bacanya. Oke, waw walaupun huruf yang mudah dilafalkan, tapi dia punya aturan. Apa? Huruf waw dilafalkan seperti apa? Yuk kita cek yuk. Nih huruf waw nih. Tuh perhatikan baik-baik. Ya. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ketika dia bentuknya begini, nah maka itu namanya waw. Setiap huruf hija apapun itu punya yang namanya makhraj. Nah, ini satuan
pembelajaran dalam tajwid itu ngebahasnya ini. Belum dulu ke ikhfa, idgham, idhar, mad. Tapi ini jangan diloncat. Ini satuan terkecil dari hukum tajwid. Ini salah, tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, salahnya salah besar. Karena apa? Karena itu yang bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Jangan diloncat. Ya, oke, di mana makhraj huruf wawu? Yuk perhatikan. Nih saya izin zoom. Ya, huruf wawu dilafalkan dari yang namanya asyafatain. Asyafatain itu artinya kedua bibir. Untuk huruf wawu kedua bibirnya diapain? Kedua bibirnya dengan posisi maju, seperti mengucapkan huruf u. Intinya apa? Intinya harus monyong. Kayak begini. Intinya harus muncung. Intinya harus manyun mulutnya. Contohnya gimana? Contohnya begini. Wawiwu, wawiwu, wawiwu. Jangan cuma wawiwu, wawado'na, wawado'na. Bukan wawado'na, tapi muncungkan, sempurnakan wawunya. Wawado'na, wawa. Jangan cuman asal lewat, asal enakeun, asal merdu. Boleh merdu, tapi ada skala prioritas dalam belajar. Ya, lanjut. Oke, jadi pastikan mulut kita monyong ketika melafalkan huruf wawu. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, huruf wawu di sini dia berharokat baris atas. Sret. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas, ingat ya, dia dibaca kalau tipis vokalnya keluar vokal A, kalau tebal keluarnya vokal O. Nah, huruf wawu ini ketika dia berharokat fathah, keluarnya vokal A atau vokal O. Nah, boleh komen di kolom komentar, teman-teman sekalian. Dan ya. Udah. Oke. Keluarnya dengan vokal A ya. Ah, maka tipiskan. Jadi kalau ada fathah keluar vokal A, tipiskan dengan cara analogi kita apa? BMSS. Buka mulutnya sedikit senyum. Jadi begini. Ketika monyong, ketika vokal A, wa. Bukan wa, tapi wa. Ya, fawailul li fawa. Atau misalnya wala, bukan wala, tapi wala. Tipiskan pelafalannya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Huruf waw-nya sudah kita lafalkan, fathahnya sudah kita ketahui, tipisnya sudah kita sempurnakan. Lanjut lagi ke huruf berikutnya. Ya. Oke, selanjutnya di sini saya izin bahas huruf berikutnya. Ini kayaknya kedekatan nggak? Nih ya, teman-teman. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum punya harokat, namanya huruf lam. Kita kenalan lagi ya sama huruf lam ya, walaupun udah kita bahas tadi. Semoga nggak bosan teman-teman. Ya, kalau bosan ya nggak apa-apa, saya bakal tetap bahas. Ini namanya adalah huruf lam. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang begini, jangan sebut namanya la. Ya, tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam itu? Nah, perhatikan. Sekali lagi, apakah huruf lam dilafalkan sama persis dengan huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya bisa jadi sama, bisa jadi beda. Intinya apa? Belum tentu sama. Maka acuan dalam melafalkan huruf lam itu jangan disamain sama huruf L pada abjad alfabet. Maka di mana huruf lam dilafalkan? Oke, kita cek ya. Huruf lam dilafalkan makhrajnya dari mana? Kita langsung ke contoh saja ya, biar teman-teman bisa langsung memvisualisasikannya. Oke, perhatikan. Nih, ini ceritanya adalah lidah kita. Ya. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari hafatul lisan namanya. Adna hafatil lisan, walamu adna halimun tahaha. Di mana itu, Bang? Di sini. Perhatikan ya. Lam itu dilafalkan dari ujung sisi lidah atau sisi lidah bagian depan. Yang ini nih, ya. Nah, dari sisi lidah bagian depan, baik yang kanan dan juga yang kiri, jadi dua-duanya nih, oke, dia keduanya menyusur sampai ke ujung lidah ke sini. Sisi lidah depan kanan, sisi lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Ditempelinya kemana? Disentuhkannya ke langit-langit bagian depan. Mana langit-langit bagian depan itu? Langit-langit bagian depan itu kurang lebih di sini.
Ya, di sini. Sehingga ketika kita lafalkan, ya, jangan sampai cuma nempelin ujung lidah doang ke langit-langit. Contohnya begini. Al, 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 al. Nah, itu dia kenapa saya tadi bilang huruf lam jangan dulu diserupakan dengan L. Karena khawatir L kita begini. Al. Nah, sedangkan kan lam bukan cuma ditempelin ujung lidahnya doang. Tapi dilafalkan begini. Al, alla, alladzi, alla, bukan Allah. Ya, lanjut. Oke, gitu ya. Nanti kalau pengen lebih jelas lagi, tinggal cek di buku kita ya. Namanya Seru Hijaiyah kalau sudah ada. Teman-teman nih, tinggal cek aja. Oh, huruf lam itu dilafalkan seperti apa, ilustrasi pelafalannya. Nah, perhatikan. Kita baca bareng-bareng ya. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nih, kalau kita stop nih, kita pause di bagian nempel makhrajnya. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak nih? Ulang. Nah, kelihatan nggak tuh bagian depannya? Ya, ujung sisi lidah bagian depan kiri dan kanan bagian sini, keduanya sisi lidah depan menyusur sampai ke ujung lidah. Ya, gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Maka di sini saya izin zoom out sedikit. Maka dilafalkan jangan wala, tapi wala, 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 gitu. Ya, paham? Teman-teman boleh nggak teman-teman kita sebutkan dulu Masya Allah di kolom komentar. Masya Allah. Kalau ngerasain ada kebaikan, ada kebermanfaatan, Masya Allah. Ya. Bukan dari penyampainya yang hebat atau metode atau visual, enggak. Itu manusia semua. Izinnya dari Allah. Maka jangan lupa, Masya Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Ya. Dan Allah sedang menutupi aib-aib di antara kita semua, termasuk aib saya di hadapan teman-teman. Allah cinta sebegitu cintanya sama kita, teman-teman sekalian. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, lamnya tipiskan ya, karena vokalnya A ketika fathah. Maka wala, bukan wala, 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 tipiskan pelafalannya. Oke, sip. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Lamnya sudah kita bahas. Sekarang kadar panjangnya, tipisnya sudah kita bahas juga. Pokoknya kalau vokalnya A ketika fathah, tipiskan, buka mulut, sedikit senyum. Ya, oke, sip. Ya, yang sudah memberikan gift terbaiknya, ya Allah, semoga koin-koin ya ada yang mawar ya, nggak ada yang kecil teman-teman. Ya, di jalan Allah mah semua jadi pahala luar biasa. Ya, yang udah memberikan gift terbaiknya, ya Allah, semoga rezekinya Allah berikan keberlimpahan kebarokahannya, bukan cuman berlimpah nominal, tapi berlimpah keberkahannya. Ya, sip, lanjut. Dan teman-teman yakinilah apa yang teman-teman sudah sisihkan, ya, apapun, ya termasuk gift. Itu gift dari teman-teman, itu kita kumpulkan buat kebutuhan live streaming kita. Contoh kemarin lampu ini diganti ya, pakai amanah siapa? Amanah dari gift. Kita pakai buat live. Yang belajar ada ratusan ribuan. Ketika mereka belajar senang, ada kebaikan, pahalanya ngalir buat teman-teman. Ini bukan main, teman-teman sekalian. Lanjut ya. Oke, selanjutnya fathahnya sudah, lalu dia ketemu sama huruf apa nih namanya nih? Ini namanya adalah huruf alif. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat. Harus dibaca kadar panjangnya lebih panjang sedikit. Berapa harokat? Dua harokat. Nah, hukum tajwidnya namanya apa? Hukum tajwidnya namanya mad tabi'i. Sudah kita bahas tadi ya, atau mad asli juga boleh, sama aja. Ya, oke. Nah, hukum tajwid paling banyak yang akan sering kali kita temui ketika kita baca Quran, hukum tajwidnya namanya mad tabi'i, teman-teman sekalian. Maka ketika kita melafalkan mad tabi'i, pastikan dua harokatnya tepat. Segimana dua harokat itu? Ya, buat teman-teman yang mungkin di sini ada yang mu'alaf, ada yang baru belajar, ya, nggak perlu bingung. Dua harokat itu kadarnya sama dengan 2 kali ayunan nada. Contoh, walaya, walaya. Nah, jadi diayunkan 2 kali ayun. Walaya. Tuh. Lagi
walaya. Nah, Bang, apakah matobi'i itu harus selalu diayunkan? Jawabannya adalah tidak. Diayunkan itu buat kita yang baru belajar. Kalau udah terbiasa mau diayunkan nggak pasok silahkan. Kalau nggak diayunkan pun ya nggak apa-apa. Tapi yang penting apa? Kadar 2 harokatnya pas. Ya. Tapi contohnya misalnya gini. Kalau misalnya dia nggak diayunkan adanya flat gimana Bang? Nggak ngayun adanya flat aja gitu datar. Boleh tapi sama tetap 2 harokatnya terjaga. Contoh. Saya akan melafalkan dengan flat nih nadanya datar nih. Tapi tetap kadarnya 2 kali ayun. Perhatikan. Walaya. Walaya, walaya, tuh tetap 2 kali ayun kan? Tapi kalau teman-teman yang lagi belajar ayunin aja walaya. Sebenarnya teman-teman boleh pakai hitungan jari juga boleh ya. Walaya, pakai ketukan walaya boleh. Tapi menurut saya lebih simpel kalau pakai nada, karena kalau pakai nada nggak perlu ngegerakin organ-organ lain, ya cuman mulut aja sama lidah sama nada gitu ya. Sip, lanjut ya, kita baca walaya. Nah sudah, oke lanjutkan lagi ya. Sip, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini huruf sama ya, ini udah kita bahas tadi. Ini namanya huruf ya juga ya. Ya semudah kita melafalkan huruf y. Nah gitu ya. Oke, sudah beres. Insya Allah semudah itu kalau huruf Y memang sama kayak huruf Y. Ya, cuman ketika fathahnya teman-teman harus tipiskan ya. Karena kan vokalnya A, bukan ya. Bukan ya, tapi ya. Ya, tidak, tapi ya. Walaya. Semuanya vokal A itu ketika fathah tipis. Walaya. Kalau vokalnya A, kalau vokal O nanti kita bahas. Tapi kalau vokal A tipiskan pelafalannya. Ya, oke, lanjut lagi. Sudah, ya. Baca coba pelan-pelan. Perhatikan tipis-tipisnya, perhatikan kadar pelafalannya. Walaya, walaya. Oke, sudah ya. Selanjutnya, nah ini sudah mulai ke huruf-huruf yang sangat seru untuk kita bahas. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ketika dia belum punya harokat, namanya adalah huruf H. Kalau di kita sering disebut dengan H apa? H kecil. Atau kalau di rumpun Melayu siapa yang sering bilang hak pedas? Ya boleh-boleh saja. Ya, kalau saya sering sebutnya hak kecil. Nah, gitu ya. Oke, hak kecil. Nah, gitu. Hak kecil. Kenapa disebut kecil? Karena nafasnya dia lembut. Kalau hak besar bukan berarti hak tebal. Hak besar itu bukan hak tebal. Hak besar itu dia nafasnya nggak lembut, biasa aja hak gitu. Ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita fokus sama huruf H kecil dulu. Ada 2 kesalahan besar yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H kecil. Apa itu? Yuk kita bahas. Kita tulis ya. Jangan sampai. Oke, kita bahas langsung ini aja deh. H kecilnya dalam kondisi berharokat kan ya? Lihat, kita cek di buku saya. Metode seru hijaiyah. Kita cek huruf H ketika berharokat. Kesalahan apa yang sering kali terjadi? Nih. Ya, mana ya? Nih. Ya, hak kecil berharokat nih. Apa? Lihat, ketika hak kecil berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi ada 2 dan ini kesalahan besar. Apa? Seringkali tertukar dengan huruf H besar, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah seringkali tertukar dengan huruf Kh. Ingat, tertukar menukar huruf itu sama dengan berubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, makna ayat ikut berubah. Makanya huruf jangan dilewat, huruf dibahas. Ya, oke, sip. Seperti apa huruf H kecil ini dilafalkan? Ya, nih contoh misalnya kita kembali ke dalam ayat. Ya, H kecilnya oke, kita baca dulu harokatnya biar tahu dia dibacanya gimana. Nih, H kecil di sini harokatnya dhammah namanya. Tulis dulu ya, Nanti kita kembali ke H kecilnya lagi. Nih, dia berharokat dhammah namanya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U teman-teman sekalian. Ya, maka hak kecilnya dibaca hu. Kalau ada vokal U, ya, monyongkan mulutnya. Wala yahu. Jangan cuman wala yahu. Irit banget nih mulutnya nih. Hu enggak, monyong. Karena apa? Karena wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Sempurnanya harokat dhamma itu dilafalkan memuncungkan mulut kita.
Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya, maka dimonyongkan. Wala yahu, yahu, gitu. Oke, lanjut. Fokus lagi ke huruf H kecil. Dhammahnya udah kita ketahui ya. Saya izin tutup, izin hapus. Sip. Ya. Nah, tadi apa katanya? H kecil jangan sampai tertukar dengan H besar dan kho. Contoh. Wala yahuddu. Yahu adalah H besar. Wala yahuddu. Khu adalah huruf kho karena ada kerasak-kerasaknya. Terus gimana agar nggak ketuker? Yuk kita cek bareng-bareng ya. Pakai buku Sarf Hijaiyah lagi. Nih, ya. Gimana cara melafalkan H kecil? Nih, kita lihat ya. Kita kenalan sama makhrajnya dulu. Ya. Makhraj huruf H kecil dilafalkan dari mana? Makhraj H kecil dilafalkan istilahnya terima kasih Bunda Lita. Ya atas share-nya tuh banyak banget share-nya tuh ya, Masya Allah. Makhraj huruf H kecil dilafalkan dari yang namanya wastul halqi. Itu istilahnya nggak perlu dihafalkan, nggak apa-apa. Tapi apa wastul halqi itu? Wastul halqi itu artinya tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Emang ada atas tenggorokan, depan tenggorokan? Maksudnya gimana sih tengah tenggorokan itu? Gini. Perhatikan. Dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Apa? 3 bagian. Ada bagian apa saja? Ada tenggorokan paling luar, ya, atau tenggorokan paling atas. Nah, di sini namanya adnal halqi. Huruf yang keluar dari sini adalah huruf ghain dan huruf kho. Oke, masuk sedikit ke bagian titik berwarna putih. Di bagian ini namanya tengah tenggorokan. Istilahnya wastul halqi. Yang keluar dari sini namanya ada huruf ain dan ha. Di sini keluarnya. Lalu kalau lebih dalam lagi di sini namanya aqsal halqi atau tenggorokan paling dalam atau pangkal tenggorokan. Yang keluar dari sini ada 2 huruf juga. Apa? Hamzah dan ha. Nah, udah saya spill tuh kenapa huruf ain ketukar sama huruf huruf kho dan ha. Udah kita sebutkan tadi penjabarannya harusnya ngeh. Kenapa? Karena apa? Karena karena H kecilnya nggak di sini dilafalkannya, tapi terlalu keluar itu jadi jadi kho. Kalau terlalu ke dalam jadinya ha. Faham? Jelas ya sampai sini ya? Maka nih tengah tenggorokan tuh di sini, tepatnya pada bagian organ yang saya seleksi di sini nih, yang saya tunjuk. Ini namanya bagian katup epiglotis. Bagian katup epiglotis inilah yang nanti akan menyempit ke arah dinding tenggorokan untuk berkontraksi, sehingga keluarlah pelafalan H kecil dengan karakteristik nafas yang berbisik. Contoh, nampak depannya begini. H deket jakun lah kurang lebih di sini nih. Coba ya rasakan. H nafasnya harus berbisik. Kalau udah berbisik clear, nggak ada kresek-kresek, ya berbisik, maka udah pas berarti dia H kecil. Ya, kalau perlu sambil meremelek juga silahkan. Yuk dirasakan. H, hi, hu, ah, ih, bisa? Jelas? Faham? Dipraktekkan di rumah, dapat pahala. Dapat pahala tuh teman-teman. Pahalanya berapa? Banyak. Di luar Ramadan baca Quran itu 1 kebaikan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka 1 kebaikan baginya. Wal hasanatu bil asri amsalihha, maka 1 kebaikan itu dilipat gandakan lagi jadi 10 kebaikan. Di luar Ramadan dikali lipat lagi dengan berkali-kali lipat gandanya pahala kita. Belum lagi yang terbata-bata dalam belajarnya, dilipat gandakan lagi 2 kali lipat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan adapun orang yang membaca Quran wa yatata'u fi, dan dia terbata-bata dalam bacaannya, bukan berdosa kalau belajar, tapi apa? Wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, maka double pahalanya. Maka rugi serugi-ruginya kalau kita nggak deket-deket sama Quran. Kalau kita nggak belajar baca Quran, rugi serugi-ruginya. Ya, oke? Maka mulai kalau hari ini Al-Quran kita di rumah disimpan terus dalam lemari, simpan di atas meja, di tempat terbaiknya. Baca setiap hari. Oke? Semangat ya. Lanjut.
Jadi huruf H kecil dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan. Nah, nanti di buku kita sediakan aplikasinya, video ilustrasinya. Kita scan barcode dan lihatlah seperti ini ilustrasi pelafalan huruf H kecil. Siap. Nih, H kecil. Saya izin zoom dulu. Sret. Di mana H kecil dilafalkan? Nih, dari bagian ini nih namanya katup epiglotis tadi. Ketika dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan, katup epiglotis ini yang nanti akan berkontraksi. Contohnya begini. Siap, kita lafalkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Ha, hi, hu, ah, ih, wah, aha, ihi, uhu. Seperti itu huruf H kecil dilafalkan. Kalau H besar gimana? H besar dari sini. Dari tenggorokan paling bawah. Namanya pangkal tenggorokan. Ha, hi. Karakter nafasnya nggak sampai bisik-bisik. Nggak selembut H kecil. Paham? Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Bayangkan. Kalau teman-teman nge-repost konten-konten ngaji, nge-repost konten-konten ceramah, yang nonton ribuan orang. Salah satunya karena wasilah tautan teman-teman. Kalaulah kita ibaratkan itu pasif income, gak kebayang pasif income-nya. Nah, kalau di kita ada namanya amal jariah, pahala jariah. Tapi nggak semua melakukan itu, teman-teman. Ya, sip, lanjut. Maka orang-orang spesial yang melakukan itu ya. Lanjut sekali lagi teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, jadi di sini pastikan nafas kita berbisik. Wala yahu, wala yahu, hu. Bukan wala yahu ataupun wala yahu. Gitu ya. Jelas? Sih. Teman-teman, di sini mah belajarnya begini ya. Pelan-pelan, satu ayat pendek gini bisa sampai sekarang 1 jam 22 menit atau ya. Oke, sip. Terakhir, pamungkas terakhir ya. Terakhir. Kalau pengen masih lanjut, saya minta teman-teman sebanyak-banyaknya yang belum tap-tap layar. Sok, ini terakhir. Kita bahas huruf ini. Ya. Oke. Nah, teman-teman teh ini bisa teman-teman dapetin dalam satu Quran, pembahasan makhraj gitu ya. Bedah tajwid, sifat huruf, latihan per huruf itu bisa teman-teman dapetin dari satu Quran. Bayangkan. Mana Qurannya enak aja, nanti ini belajar dulu. Huruf dod. Ini namanya huruf dod. Lanjut. Siap? Oke, bismillah. Nih, huruf dod. Ini namanya adalah huruf dod. Ketika ya, yang mau sholat silahkan ya. Yang sudah waktu asar mungkin silahkan ya. Oke, ini namanya adalah huruf dod, teman-teman sekalian. Ya, nih kita tulis biar kenal. Ini namanya huruf dod, bukan huruf do ya. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf do. Ini namanya huruf dod. Oke, teman-teman, tahukah huruf yang paling menantang di antara huruf-huruf yang lain itu namanya huruf dod ini? Ya, oke. Bahkan sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yang paling fasih melafalkan huruf dod hanya aku. Sampai-sampai huruf dod itu sama Rasulullah di-mention khusus. Nah, gitu. Karena nggak ada huruf yang betul-betul menyerupai huruf dod. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Sedikit-sedikit, step by step, teman-teman sekalian. Maka huruf dod itu dilafalkan seperti apa? Siapa teman-teman yang melafalkan huruf dod? Jujur ya, yang bayangannya masih seperti melafalkan huruf D abjad alfabet, atau sama kayak melafalkan huruf dal. Boleh dong komen, saya pengen tahu. Ya, ya. Siapa yang melafalkan huruf dod bayangannya teh? Ya udah aja lah lafalin huruf D atau enggak dal. Ada. Ya, atau kadang-kadang berubah juga, ada di antara kita yang melafalkan jadi huruf lo malah. Nah, ini kan kalau udah tertukar dengan huruf apapun, huruf dod kalau tertukar dengan huruf-huruf selain huruf dod, maka itu kesalahannya besar. Ya, maka kenalan yuk, ta'arufan, kenalan sama huruf dod, bukan cuma asal ta'arufan, bukan hanya asal kenal. Ya, biar nggak salah mentreatment, ya, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Huruf dod, kita lanjutkan. Nah, maka seperti apa huruf dod dilafalkan? Pipinya perlu melembungkah, ngegelembung, do, nggak perlu. Ini kita mau bahas nih. Cara melafalkan huruf dod adalah dengan cara waddodu min hafatihi idwaliya ladrosa min aisaro au yumnaha. Aduh bang, itu apa bang? Oke, langsung kita praktekkan ke 3D modelnya saja. Perhatikan baik-baik.
huruf dod. Ya, nih. Ya, huruf dod. Ya, teman-teman sekalian. Oke, perhatikan. Lihat, ini lidah siapa? Yang jelas ini bukan lidah saya. Ya, perhatikan. Huruf dot itu dilafalkan dari mana? Huruf dot itu dilafalkan dari yang namanya, perhatikan, tumpuan huruf dot dari samping lidah. Fokus dulu samping lidah, sisi lidah, bukan ujung lidah, bukan yang lainnya, bukan tengah lidah, bukan pangkal lidah. Tumpuannya samping lidah. Oke, mana samping lidah itu? Nih, samping lidah itu dari bagian sini sampai ke sini namanya samping lidah. Baik yang kanan ataupun yang kiri, teman-teman, ini samping lidah dari sini sampai ke agak ke depan sini, itu namanya samping lidah. Faham? Nah, huruf dot itu dilafalkan dari samping lidah. Boleh yang kiri saja, boleh yang kanan saja, boleh keduanya. Jelas? Sok satu-satu. Jelas. Tapi bang, pinggir lidahnya itu disentuhkan kemana si huruf dot itu, teman-teman sekalian? Oke? Nih, huruf dot itu dilafalkan dari sini. Samping lidah kita, ya, yang kiri misalnya nih, maka disentuhkannya samping lidah kiri ini ke dinding gigi geraham atas kita yang kiri di sini. Kelihatan yang saya tunjuk, kelihatan atau tidak kelihatan? Ya. Jadi kalau yang kiri nih, samping lidah kiri, nempelinya ke dinding gigi geraham atas kita yang kiri. Oke, nih, udah. Kalau yang kanan berarti samping lidah depan kanan disentuhkan ke dinding gigi geraham atas yang kanan. Nih, yang ini. Seret. Kalau dua-duanya berarti gimana? Ya berarti begitu dua-duanya. Mana yang lebih afdol? Nggak ada sebenarnya. Cari yang paling mudah saja. Ya. Gitu. Oke? Jelas? Nah, maka itu nempelnya di situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang nempel lagi bagian mana? Ujung lidah nempel ke depan, langit-langit depan. Tapi bukan sebagai tumpuan. Cuman asal nempel. Fokusnya tumpuannya di samping lidah tadi. Halo, paham? Ya. Fokusnya di samping lidah kiri dan kanan, nempel ke dinding gigi geraham atas kiri kanan. Tumpuannya kuat di situ, bukan terbalik, ujung lidahnya yang kuat. Jadinya huruf dal nanti. Ujung lidah kita cuma asal nempel doang. Karena pinggir lidah kita naik, otomatis ujung lidah pasti naik, tapi nempel ke langit-langit depan cuma nempel doang. Faham teorinya ya? Ya, dimulai dari faham teori dulu. Sehingga kita tahu bagaimana cara melafalkan. Oke? Nah, baru pangkal lidahnya naik. Wah, ini memang huruf yang seru banget. Bang, susah gimana? Teman-teman, yakinlah Allah tidak pernah tidur. Walaupun secara pelafalan kita belum bisa, tapi pahala ngalir buat teman-teman. Bang, dosa enggak? Dosa itu kalau gak mau belajar. Kalau Trisha udah bilang kalau belajar salah baca, ya masih belajar nih, salah bacanya, double pahalanya, asalkan tidak berhenti dalam belajarnya. Itu seolah-olah pengen bilang, teman-teman, ya, Allah tuh pengen ngasih kita banyak pahala. Teman-teman belum bisa, nggak apa-apa wahai hambaku, ayo lafalkan terus biar dapat banyak pahala. Saya mau kasih engkau pun bisa hari ini bisa baca semua huruf hijaiyah, bisa Allah. Ya, coba mana pembuktian kita di hadapan Allah? Allah tuh suka kita berlatih, Allah tuh suka kita berikhtiar. Pahalanya buat teman-teman sendiri Allah kasih. Ya, ini kadang-kadang harus kita pecut semangatnya seperti biar apa? Biar kita nggak putus asa, biar kita nggak mudah aduh susah, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Oke, jadi pinggir lidah kemana? Boleh kiri, boleh kanan. Sentuhkan ke dinding gigi geraham atas kita, yang kiri dengan kiri, yang kanan dengan kanan. Ujung lidah nempel lunak saja ke ujung gigi ke langit-langit depan. Pangkal lidahnya naik. Oke, ini spesial di teman-teman ya. Kita lihat ilustrasi pelafalan huruf dot, mau nggak? Ada di buku kita. Walaupun dengan segala ketidaksempurnaannya, tapi kita coba upayakan. Kita cek ya, mau nggak? Mau. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Huruf dot ya. Perhatikan, nanti ada di buku kita nih. Ya, perhatikan ya titik tumpunya ya. Perhatikan titik tumpunya ya. 1, 2, 3 kita pause dulu. Nah, yang nempel kuat pinggir lidah kita. Kelihatan? Ini kita ilustrasikan dua-duanya ya. Teman-teman boleh pilih salah satu. Oke, lalu ujung lidah kita bagian depan nempel, tapi nempelnya nempel lunak. Lalu setelah itu pangkal lidah kita dari nampak samping diangkat ke atas. Ini nampak bagian angle yang lain, ini nampak untuk memperlihatkan pangkal lidah. Oke, sehingga ketika kita lafalkan huruf dot itu seperti ini.
do, di, du, al, id, ud, addo, iddi, uddu. Nah, boleh kiri, boleh kanan, boleh keduanya. Ya. Nah, itu titik tumpu huruf dot itu di samping lidah tadi, teman-teman. Tuh, kiri kanan boleh dua-duanya, kita ilustrasikan dua-duanya. Teman-teman boleh pilih salah satu, boleh pilih dua-duanya. Ujung lidahnya nempel ke depan, pangkal lidahnya naik. Wah, luar biasa nih, kombinasi luar biasa huruf dot ini. Dan ketika melafalkan huruf dot, ya, itu nggak perlu pipi menggelembung-gelembung. Do, nggak, do, ringan saja. Asal nempel aja, coba gimana? Bo, bagian yang tadi ditempelin, angkat pangkal lidah, ringan kok huruf do itu. Bo, ghairil maghdubi alaihim waladdo, addo, iddi, uddu. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman aduh ngerasa kok saya nggak bisa-bisa ya, nggak apa-apa, saya juga perlu waktu 2 tahun bolak-balik huruf dot nih ya, untuk akhirnya dapat kata mumtaz nih ke guru kami ya, ada namanya Ustadz siapa, ada Ustadz Taki ya, beliau lagi di Maroko sekarang. Ada yang cepat, ada yang lama. Saya lama huruf dotnya 2 tahun, tapi ya nggak apa-apa, jalanin aja terus ya gitu ya, teruslah berprogres. Kalau banyak yang protes, jalani saja sampai beres, jangan dibawa stres, biar sukses teman-teman sekalian ya gitu. Lanjut, oke, lanjut lagi. Jadi nggak apa-apa ya, tolak ukur belajar itu bukan hanya waktu, tapi keistiqomahan kita dan rasa syukur kita dalam belajar ya. Lanjut, oke. Wala yahud. Nah, ketika huruf dot ini dilafalkan, kan ini dotnya domah ya, kalau domah monyong ya, du. Nah, cuman perhatikan ketika huruf dotnya di sini dia dalam kondisi bertasydid. Nah, ini namanya tasydid teman-teman. Nih, ya. Dotnya dalam kondisi bertasydid. Ya. Nah, tanda burung terbalik di atas seperti ini namanya tasydid. Oke, kita tulis dulu ya. Ini namanya adalah tasydid. Tasydid itu berarti pelafalan huruf tersebut harus dibaca dengan penekanan. Wala yahuddu. Bukan cuman kalau dia nggak pakai tasydid bunyinya gini. Biar teman-teman tahu bedanya kalau dia bertasydid dan bertasydid seperti apa. Nih kalau dia tanpa tasydid dibacanya gini. Wala yahuddu. Kalau dia ada tasydidnya, nya ditekan. Wala yahuddu. Bukan ditahan, tekan. Kalau ditahan gini jadinya. Wala yahuddu. Kelamaan. Nah, nggak perlu ditahan. Kecuali huruf nun dan mim. Nun dan mim ketika bertasydid oke, dia ditahan karena ada hukum gunnah namanya. Inna, amma. Nah, baru ditahan. Tapi kalau selain itu nggak ada. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman boleh nggak kita bahas terakhir yang spesial dari huruf dod? Boleh nggak? Terakhir huruf dod. Ketika dod bertasydid harus terasa satu sifat dari huruf dod. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah bukan istiqomah, bukan. Istitolah ya. Istitolah, bukan istifal. Istifal memang huruf tipis. Isti'ala betul. Tapi ada yang lebih istimewa lagi di huruf dod. Yang nggak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Namanya adalah istitolah. Istitolah. Oke. Apa itu istitolah? Istitolah itu adalah memanjang makhraj. Memanjang makhraj, ada yang bilang memanjang suara. Tapi yang saya dapati dari guru kami namanya memanjang makhraj. Jadi misalnya nih, tadi kan kita ilustrasikan, boleh ya. Nih, tadi kan huruf dod itu samping lidah kan ya, disentuhkan ke dinding gigi geraham atas kan. Nah, ketika kita sentuhkan begini, dia diseret ke depan. Walam, ya. Sebentar, dia diseret ke depan. Walam, ada di situ.
itu ada sifat istitolah dan rokhwah yang beriringan. Istitolah tuh memanjang makrojnya yang tadinya samping lidah belakang diseret dia ke menuju ke arah depan. Walam 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 walam. Nah, ketika itu dia sedang memanjang makhraj, di saat yang sama dia sedang mengaktifkan sifat rokhwah. Rokhwah itu apa? Mengalir suara. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dulu saya teman-teman, kalau teman-teman pusing mendengarkan ini nggak apa-apa, karena dulu juga saya pusing. Seriusan. Apa sih, gimana sih, masih gak ngerti, tapi udah terus latihan. Latihan, ikuti, lihat video, ikut berlatih, ikut talaki, tapi Allah fahamkan sedikit demi sedikit. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah dengan bingung. Nggak ada yang salah dengan pusing. Yang salah itu kalau nggak ngaji. Ya, ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, ketika itu tuh si makrojnya lagi memanjang dia. Si pinggir lidah tuh kita lagi seret ke depan. Walad, diarahkan, dipanjangkan. Waladdallin. Maka di sini juga teman-teman perhatikan, jangan sampai dot bertasydid itu dia istitolahnya nggak aktif sehingga rokhwahnya nggak jalan, jadinya terputus gini. Wala yahuddu ala, nya nggak boleh putus. Jadi yang nggak boleh putus itu bukan cuman silaturahmi. Huruf dot ketika bertasydid nggak boleh putus. Yang boleh putus itu hubungan yang tidak Allah ridhoi antara si dia dengan si dia. Ya, jadi kalau teman-teman hari ini nih yang jomblo-jomblo ada nggak? Yang masih pacaran ada? Ya, jangan tertipu oleh bualan laki-laki. Kalau laki-laki serius cinta sama teman-teman sekalian, nggak akan ngajak teman-teman ke hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Kok jadi ke situ? Ya, oke, sip. Ya, lanjut. Kalau laki-laki yang serius itu, dia akan memendam rasanya dulu sampai dia siap. Dia datang ke rumah orang tua teman-teman, katakan, Pak, Bu, saya ada kecenderungan dengan anak bapak ibu. Kok jadi ke situ teman-teman sekalian? Ya, boleh nggak saya ta'arufan berkenalan? Nggak apa-apa, lewat orang tuanya juga nggak apa-apa. Atau lewat temennya. Boleh. Orang tua ridho, jadilah keluarga yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, nah itu. Oke, tadi kita lagi ngebahas apa? Ngebahas pacaran. Bukan, tadi ngebahas apa tadi? Huruf dod. Ya, jadi jangan sampai putus. Ya, lanjut. Teman-teman mah bagian begini pada semangat nih langsung. Begini, semangat baca Quran juga harus semangat teman-teman ya. Oke, sip. Langsung naik penontonnya, lihat ini langsung naik. Bagian begini langsung naik, dasar ya. Wala yahuddu. Jadi dia dialirkan dengan sifat istitolahnya juga. Ya, bagian gini semangat. Mana ini? Ya, saya bercanda ya. Sip. Belajar baca Quran itu menyenangkan, ya. Tetaplah beradab, tetaplah dengan sesuai dengan adabnya, ya, adab kita terbaik, tapi tetap dengan cara yang tidak menegangkan. Baca Quran itu menyenangkan karena pahala semua, ya. Oke. Nah, wala yahuddu. Oke. Betul Ustadz, saya juga belajar tahsin selama 6 tahun, tiap selesai level 3 ulang lagi ke level 1, yang ketiga kali baru paham. Iya, nggak apa-apa. Jadi tolak ukurnya bukan cuma waktu teman-teman belajar itu. Ya, mau kemana buru-buru cepet-cepet nggak apa-apa. Karena hak waktu itu Allah yang pegang. Hasil itu Allah yang pegang, bukan kita. Ikhtiar kita tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, udah lanjut lagi. Jadi jangan sampai terputus suaranya. Oke? Sip, kita baca bareng-bareng. Teman-teman, tadi saya janji ya. Teman-teman kan tadi kita belajar bedah tajwid. Terus ada apa lagi tadi? Huruf hijaiyah, sifat, gambar makhrajnya, ya. Nah, ada Al-Qur'annya. Mau nungguin nggak? Kalau nggak apa-apa. Tapi yang mau ada nggak? Mau. Mumpung ukuran besar sekarang udah bisa PO 10 hari lagi. 10 sampai 11 hari lagi. Mau? Boleh, nanti saya tawarin. Boleh di ujung. Nggak di tengah-tengah belajar kok, tenang. Boleh. Boleh nggak nih? Boleh ya? Oke, sip. Kita baca bareng-bareng ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Ayat ketiganya kita baca dari wala. Kita baca 3 kali. Ya, siap.
ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظيم.